Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 9 dari Kota Balikpapan. Berikut, kami akan mempresentasikan bagaimana praktik coaching dengan rekan sejawat. Sebelumnya, perkenalkan, kami adalah CGP, bimbingan dari fasilitator keren kami yang bernama Bapak Nanang Nuryanto dan pengajar praktik yang cantik, yaitu Ibu Vika Agustina Prasetya. Praktek coaching yang akan saya lakukan ini bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Eka Anjar Wahyu Pratiwi, CGP Angkatan 9 Kota Balikpapan dari SMPN 8 Balikpapan. Kemudian saya sendiri, Triwulandani, CGP Angkatan 9 Kota Balikpapan dari SDN 023 Balikpapan Utara. Sebelum kita melihat bagaimana praktik coaching saya bersama rekan sejawat saya, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu coaching. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coachee. Coaching merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching dapat memfasilitasi perilaku dan perubahan mindset orang dari yang sebelumnya tahu menjadi lebih tahu lagi. Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana ya proses coaching itu? Apakah ada alur-alurnya? Nah, ternyata dalam proses coaching ada alurnya. Alur dari proses coaching ini bernama alur Tirta. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana alur Tirta tersebut. T yang pertama adalah singkatan dari tujuan, di mana dalam proses tersebut kita sebagai coach dan coachee harus menetapkan terlebih dahulu apa tujuan dan hasil dari percakapan yang telah dilakukan. Huruf yang kedua adalah I, dengan singkatan identifikasi, di mana seorang coach akan mengidentifikasi permasalahan yang telah dialami coachee sedalam-dalamnya agar mampu menggali potensi yang ada dalam coachee. Huruf yang ketiga adalah huruf R dengan singkatan rencana aksi. Di sini, seorang coachee harus merancang sebuah aksi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf T yang berarti tanggung jawab, di mana seorang coachee harus berkomitmen dengan apa yang sudah direncanakan. Baik teman-teman, tiba saatnya kita akan melihat bagaimana praktik coaching saya. Topik yang pertama adalah saya berperan sebagai seorang coach. Kemudian teman saya, Ibu Eka, akan berperan sebagai coachee, di mana dia memiliki permasalahan mengenai siswanya yang sudah duduk di kelas 8 kurang bersemangat dalam belajar IPA. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dan Bapak Nanang. Sore ini kami kelompok 2, saya Triwulandani dengan Ibu Eka akan melakukan coaching, belajar ya, kita belajar bersama-sama. Untuk permasalahan yang pertama, nanti saya akan bertugas menjadi seorang coach dan coachingnya Bu Eka. Kemudian yang kedua, berbalik tugas ya, saya menjadi coachee dan Bu Eka menjadi seorang coach. Baik, selamat mendengarkan suara kami yang sangat merdu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Eka kabarnya? Iya, baik Bulan. Kemarin WA nih kayaknya ya ada masalah yang perlu diomongkan Kak. Kok WA-nya sepertinya memerlukan waktu yang lama ya untuk mengetik kemarin ya? Iya, lagi galau dikit nih. Walah, galau masalah apa nih kira-kira? Yuk kita cari tempat kah yang nyaman? Ke perpus yuk, dekat kelasku nih. Sepi biasanya perpus nih. Soalnya aku lagi jam olahraga juga. Ke perpus aja. Saya aja ya. Ya. Bawa kopi lah buat ngobrol-ngobrol kita nih. Ngopi enggak?
nafsu makan nih aku lagi galau. Waduh, lagi ndak nafsu makan, janganlah gitu nanti kurus. Oke, kemarin itu aku lihat, nah permasalahanmu tuh sepertinya apa ya, perlu kita omongkan lebih serius ya. Kayaknya kalau lewat WA kok kayaknya kurang tepat gitu. Nah, bisa nggak coba ceritakan ke aku secara apa ya, secara jelas gitulah permasalahan yang kamu hadapi ini apa sih sebenarnya? Intinya permasalahan pribadi kah atau permasalahan murid kah atau permasalahan apa? Kan aku jadi apa ya, jadi galau juga nih, kepikiran juga gitu. Nah, Bu Eka ini masalahnya apa gitu kok sampai WA-nya sepertinya membalasnya agak lama juga gitu loh kemarin. Iya. Jadi gini nah Bu Wulan, saya punya permasalahan di kelas biasa sama anak-anak. Eh, saya rasa tuh anak-anak tuh nggak semangat gitu nah untuk belajar IPA gitu loh. Jadi walaupun saya sudah menggunakan segala macam cara, tapi anak-anak tuh kelihatan nggak semangat gitu loh. Oh, nggak Sampai semangat. itu saya Nggak galau. semangat gimana nih? Kan apa ya, setiap guru kayaknya beda ya dalam melihat tidak semangatnya siswa. Kalau menurut Bu Eka, dalam kelas Bu Eka ini tidak semangatnya siswanya Bu Eka ini yang seperti apa? Bisakah diceritakan ya? Iya. Jadi anak-anak itu kelihatan seperti nggak bergairah, seperti nggak aktif gitu loh dalam pembelajaran IPA yang saya lakukan seperti itu Bu. Oh gitu. Nggak bergairahnya nih gimana nih? Misalkan nggak aktif nih pada saat mereka itu sedang apa gitu? Mm-mm. Jadi kalau nggak bergairahnya atau nggak bersemangatnya itu di materi yang berhitung gitu nah Bu, materi fisika gitu kan. Kalau IPA kan ada fisika biologi. Nah, Hmm. pada saat materi fisika tuh mereka kelihatan seperti nggak bersemangat gitu lah. Oh, itu untuk keseluruhan murid atau berapa murid gitu? Satu kelas biasanya berapa sih? Atau ini khusus kelas Iya. berapa gitu? Kan kalau MAPE sepertinya Mbak Eka itu ya ngajar dari kelas berapa sampai kelas 1 sampai 3 Mm-mm. ya? Ataukah ada satu kelas yang Iya. benar-benar tidak semangatnya ini sudah mendekati parah gitu? Iya, jadi ada beberapa siswa sih di kelas gitu yang nggak semangat gitu, seperti nggak bergairah gitu kalau ketemu materi fisika gitu. Di kelas berapa? Satu Di ke dua, kelas tiga? di kelas 8. Oh, di kelas 8. Oke. Baik, Bu Eka, yang jelas hari ini kita ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai lah. Paling tidak Ibu Eka pasti nih apa namanya, menginginkan tujuan ya, tujuan dari Mbak Eka ngajak saya ngobrol ini apa gitu? Tujuan dari pertemuan kita hari ini kira-kira yang Mbak Eka inginkan? Iya, jadi tujuan dari pertemuan saya hari ini sama Bu Wulan, percakapan ini semoga nanti saya itu bisa menjadi guru yang mampu meningkatkan semangat belajar murid-murid saya di kelas, kemudian dalam pembelajaran terutama pembelajaran IPA seperti itu. Oh, jadi untuk meningkatkan semangat belajarnya muridnya Bu Eka lagi ya, biar lebih bergairah tadi bilangnya. Baik, memang sih kita memang harus itu menjadi seorang guru memang harus mampu ya. Oke, Mbak Eka, selain tujuan pastinya ada harapan-harapan ya yang Mbak Eka pikirkan ya atau Mbak Eka inginkan. Kira-kira harapan Mbak Eka apa sih dari pertemuan kita hari ini? Ya, jadi harapannya ya saya sebagai guru juga pastinya mau menjadi guru yang mampu memotivasi siswa gitu, kemudian memberikan semangat siswa dalam pembelajaran IPA yang diikuti oleh mereka seperti itu, sehingga proses pembelajaran itu bisa lebih bergairah seperti yang tadi saya ucapkan seperti itu. Oh gitu. Oke, ini kan Mbak Eka udah punya tujuan ya, tujuannya tadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut gitu. Kalau untuk tujuan tersebut kira-kira kan pasti nih udah ada beberapa hal yang sudah Mbak Eka lakukan. Nah kira-kira ini skalanya sudah berapa nih untuk menuju ke tujuan tersebut? Iya, kalau skala dari tujuan tadi yang saya ucapkan itu skala semangat belajar siswa itu masih 6 sih Bu, seperti itu. Jadi semangat belajar siswa itu skalanya masih 6. Untuk kedepannya kira-kira maunya di posisi berapa ya? Ya,
Kalau dari semangat belajar siswa karena posisinya sekarang baru 6, target yang saya harapkan itu bisa skalanya sampai ke 9 seperti itu. Sedangkan untuk, diri saya sendiri skala ajar, untuk siswa, meningkatkan semangat siswa itu di posisi 7 yang target saya pun juga sampai ke skala 9 seperti itu, Bu. Kalau bisa malah 10 ya ke nilai Iya, boleh. maksimal. Oke, tentunya kan dalam memotivasi siswa dalam semangat belajarnya, Mbak Ika ini adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki atau kelebihan yang ibaratnya guru lain nih tidak ada lah, atau ada pun Mbak Ika ini agak lebih tinggi sedikit gitu. Kira-kira apa sih yang saya boleh tahu ya kelebihan dari Mbak Eka ini dalam itu menciptakan proses pembelajaran yang kiranya mampu nih nanti menyemangati siswanya? Iya, kalau kekuatan saya dalam menilai diri saya sendiri, saya tuh mampu membuat materi ajar IPA khususnya ya kan, yang lebih menarik dan juga menantang dan juga menyenangkan seperti itu, Bu, menurut saya sendiri. Oke, berarti mampu ya untuk menciptakan hal-hal tersebut. Bisakah dijelaskan lebih rinci bagaimana itu apa namanya menciptakan proses-proses pembelajaran atau rencana pembelajaran yang menantang bagi murid? Iya, kalau di dalam proses itu karena mereka anak-anak kan masih kelas 8 seperti itu, masih, ya siswa seperti itu. Jadi mereka tuh suka belajar sambil bermain. Nah, jadi dalam proses, belajar itu suka saya sisipkan permainan, dalam diskusi-diskusi kecil seperti itu, Bu. Oh, berarti bisa pakai permainan atau model pembelajaran Iya. diskusi ya? Ataukah ada model pembelajaran lain yang bisa meningkatkan semangat anak-anak ya? Pastinya ada nih dalam satu kelas yang antusiasnya berbeda dengan kelas 8. Ya kalau sejauh ini yang mereka sangat minati dan sampai, memiliki antusias yang tinggi itu seperti itu, Bu. Mereka sukanya itu bermain, jadi kalau belajar itu tidak kaku, seperti itu. Jadi memasukkan permainan di dalam pembelajaran, seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu biasanya pasti nih pada saat kita mau mengarah ke tujuan yang tadi Mbak Eka inginkan itu kan pastinya ada hambatan lah. Adakah kekhawatiran-kekhawatiran akan hambatan atau gangguan? Kira-kira bisakah dijelaskan gangguan seperti apa? Baik, kalau misalnya hambatan atau gangguan yang menurut saya dapat, mengganggu tujuan yang saya inginkan tadi itu, pada konsistenan diri saya sendiri seperti itu dalam, membuat materi ajar yang, menyenangkan, kemudian menggairahkan, kemudian, menantang buat siswa, buat murid seperti itu. Oh gitu, berarti konsistensinya Mbak Ika ya dalam menciptakan proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa. Memang sih kalau dilihat ya pastinya ada apa ya hal-hal yang harus disiapkan sebelumnya, dan itu apakah kira-kira menyita waktu ya? Kalau selama ini apa namanya Mbak Eka pada saat persiapan belajar atau persiapan mengajar itu apakah ada hal-hal yang kiranya dapat menyita waktu dari Mbak Eka ini dalam penyiapan media-media mungkin? Iya betul. Kalau di dalam ataupun yang sejauh ini sudah saya lakukan, biasanya persiapan itu pasti membutuhkan waktu. Selain waktu juga tenaga, juga pikiran dan kos dan yang lainnya seperti itu, Bu. Jadi memang butuh menyiapkan segalanya. Kira-kira kalau udah tahu ya hambatan dari Mbak Eka tadi kan memang konsistensi dari Mbak Eka memang sangat harus dipegang ya. Nah, solusi apa nih yang bisa Mbak Eka apa namanya rencanakan solusi untuk menghilangkan hambatan atau gangguan tersebut? Bisakah diceritakan? Kalau misalnya solusi dari hambatan yang tadi sudah saya ceritakan, solusinya itu biasanya saya suka buka-buka YouTube ataupun media sosial yang lain seperti itu. Jadi saya bisa melihat gimana sih pembelajaran yang menyenangkan, menantang dan menarik seperti itu. Bisa jadi referensi buat diri saya sendiri seperti itu, Bu. Oh gitu. Kalau selain apa namanya membuka media sosial, tentunya kan itu salah satu dari itu ya rencananya Ibu ya, rencana dalam apa namanya mewujudkan solusi yang sudah Bu Eka inginkan gitu. Adakah rencana-rencana aksi lain yang kiranya dapat mencapai tujuan dari penyelesaian permasalahan yang Bu Eka tadi hadapi? Iya.
saya mempunyai rencana aksi itu seperti ini, Bu. Yang pertama itu, saya menganalisis gaya belajar dari murid-murid saya, kemudian saya menyiapkan materi pembelajaran yang terkait dan juga yang berkaitan dengan, kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu, Bu. Oke oke. Nah, pastinya ada nih ya kalau udah ada, sebuah solusi, kemudian ada rencana aksi, itu pun pasti, Mbak Eka butuh strategi ya. Adakah strategi-strategi khusus itu untuk, melihat bagaimana gaya belajar anak, kemudian, bagaimana, Mbak Eka, menyampaikan materi yang sesuai dengan, lingkungan mereka sehari-hari gitu? Bisakah diceritakan strategi apa ya kira-kira yang Mbak Eka nanti lakukan? Iya, kalau yang nanti akan saya lakukan itu, yang jelas membuat sebuah asesmen seperti itu di awal ya kan, mengenai gaya belajar mereka, kemudian, tetap mengaitkan, pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari seperti itu, Mhm. seperti TUAS, oh di dalam TUAS itu ada, bisa kok dilihat dalam kehidupan sehari-hari misalnya gerobak, seperti itu, atau sikut kita, seperti itu kan. Mmm. Kemudian ada juga, membuat, tutor sebaya, seperti itu. Oke, bisa, pakai tutur sebaya ya. Nah, biasanya dalam satu kelas itu, strategi-strategi salah satunya ya yang tutor sebaya itu berapa anak ya, Mbak Eka, yang biasa Mbak Eka mintain bantuan untuk membantu teman-temannya ini biar Iya. biar semangat juga dalam menyemangati temannya untuk belajar? Kalau tutor sebaya karena jumlah siswa di kelas itu ada 40, kurang lebih ada 8 kelompok yang saya buat seperti itu. Jadi per kelompok itu mereka biasanya sudah punya, tutor sebaya seperti itu untuk mengajari temannya di dalam kelompok kecil itu, Bu. Oh, oke. Seperti itu. Dari rencana solusi tadi sangat banyak ya rencana-rencana aksi, yang sudah Mbak Eka ceritakan, kemudian, strategi-strategi yang digunakan. Nah, itu apakah Mbak Eka sangat meyakini bahwa rencana, aksi, dan strategi yang digunakan itu nanti tepat dan efektif serta berhasil? Iya, kalau dari yang tadi sudah saya ceritakan yang, paling efektif yang dapat saya tarik itu yang, menyiapkan ataupun menyampaikan materi yang, dikaitkan atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti Mhm itu. mhm. Seperti Apakah bisa dalam, dalam rencana aksi itu ditambahkan lagi mungkin rencana aksi lain, apakah Mbak Eka ada nih, rencana aksi tambahan selain 3 itu tadi? Iya. Jadi, aksi tambahan ataupun inovasi yang lain yang bisa saya lakukan itu dengan, menelisik latar belakang daripada murid-murid saya, seperti itu. Dengan, Mhm hal tersebut ya saya bisa, melihat permasalahan itu ada di mana sih, seperti mhm, itu. Kemudian saya bisa memberikan bantuan, sesuai iya. dengan kebutuhan yang, dibutuhkan oleh murid saya, seperti itu. Oke, berarti maksimal sekali ya dari rencana aksi yang, saya dengar ini tadi, sepertinya Mbak Eka benar-benar sudah, merancang sebuah aksi yang intinya dipusatkan semua pada siswa ya. Oke, kira-kira Mbak Eka, dalam rencana aksi itu, adakah juga pikiran Mbak Eka bahwa dalam pelaksanaannya nanti akan menemui hambatan? Kalau menemui hambatan tadi ya tetap pada itu Bu, konsistenan saya dalam menyampaikan dan juga membuat materi, Mhm, terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti itu Bu. itu ya tetap Kemudian ya saya tetap harus mhm. tenang, kemudian tetap harus konsisten Mhm dalam menuntun mereka, seperti itu. mhm. Jadi kalau dilihat dari apa yang sudah Mbak Ika jelaskan tadi, kira-kira dari melihat juga dari hambatan-hambatan tadi ya, komitmen apa yang, Mbak Ika yakini, untuk melakukan seluruh rencana aksi tersebut? Iya, komitmen yang bisa saya bangun yang jelas saya tetap harus konsisten, supaya sesuai dengan tujuan yang saya inginkan tadi, seperti itu. Mhm. Dan, kira-kira kapan ya Mbak Eka bisa melakukan semua rencana aksi itu? Kalau saya lihat kan ada, hampir 3 ya, bahkan 4 untuk inovasinya. Apakah nantinya, dilakukan dalam, jangka waktu minggu ini atau bagaimana? Bisakah diceritakan? Iya, kalau dari kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan, akan saya mulai dalam waktu dekat, yaitu di jam pelajaran IPA, Bu. Mhm Jadi pada saat jam pelajaran IPA saya akan coba, melaksanakan itu, seperti mhm. itu.
Oke. Mbak Eka, komitmen tadi yang sudah diutarakan ya, dan waktu yang sudah disebutkan untuk pelaksanaan aksinya, kira-kira kan pasti ada nih, support system nanti ya dalam, mencapai tujuan yang sudah Mbak Eka inginkan. Kira-kira siapa saja nih, yang mendukung seluruh kegiatan yang akan Mbak Eka lakukan? Iya, kalau, melakukan kegiatan apalagi yang tadi yang saya sampaikan itu tentu saja saya tidak bisa sendiri seperti Mhm. itu. Saya Iya. butuh dukungan, dukungan itu, Mhm. berasal dari wali kelas, murid saya, kemudian dari rekan-rekan sejawat saya, dari orang tua pun dari murid saya itu sendiri, seperti itu. Iya, berarti semua ya mendukung tentunya dan, Iya, betul. mungkin juga bisa juga dari Mbak Eka sendiri ya, tetap semangat Iya, ya, betul. tetap semangat dan konsisten. Nah, kira-kira Mbak Eka nih tidak terasa sudah di ujung obrolan kita ya. Tadi pas awal, Mbak Eka ngobrol sama saya tentunya ada rasa-rasa nih, rasa dalam hati, perasaan mungkin ya. Di awal tadi bagaimana ya perasaan Mbak Eka dan, sampai akhir detik ini juga bagaimana perasaan Mbak Eka? Bisakah diceritakan ke saya ya? Iya, betul. Perasaan saya di awal tadi yang jelas saya, galau, gundah, gulana, ya kan Bu. Jadi saya, beban pikiran saya terlalu banyak gitu, Iya. karena permasalahan saya itu tadi, seperti itu. Tapi Mhm. setelah bercerita dengan Bu Wulan, saya Mhm. menceritakan masalah saya, kemudian saya, akhirnya dapat solusi dari permasalahan saya itu tadi. Jadi saya merasa lega seperti itu, Bu. Oke, dapatkah, saya mendengarkan, kesimpulan apa yang Mbak Eka dapatkan nih dari obrolan kita hari ini? Dari awal hingga akhir kita tadi ngobrol. Iya, jadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari, pembicaraan kita pada sore hari ini adalah untuk meningkatkan semangat murid, itu ternyata Mhm. memang saya harus tetap konsisten Mhm. dalam menyampaikan, menyiapkan materi. Kalau tadi kan permasalahannya mengenai fisika, berarti saya harus, tetap konsisten untuk menyampaikan materi, dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti Mhm. itu. Kemudian Mhm. saya juga, dapat melakukan, pendalaman terhadap murid saya, seperti itu. Oke, berarti, obrolan kita hari ini benar-benar, apa ya, ngaruh ya pada permasalahan yang sudah, Mbak Eka hadapi. Kira-kira kita perlu ada pertemuan lagi nggak nih? Karena, saya juga penasaran ya bagaimana nanti hasil dari rencana aksi yang, Mbak Eka akan lakukan gitu. Kalau misalkan ada, nanti hubungin ya, jangan jangan sungkan-sungkan lah ngobrol Iya, sama aku, ya WA-WA aja atau enggak kalau datangnya aja ke kelas juga nggak apa-apa. Perlu kah nanti iya, kita iya. ngobrol lagi? Iya, nanti minggu depan lah, nanti kita ngobrol lagi. Mhm. Mhm. Oke. Ya udah Mbak Eka, yuk kayaknya ini udah mau masukan nih. Kita Iya, akhiri iya. dulu ya ngobrol kita sambung nanti Iya, lagi. makasih. Iya, Bu, Oke. makasih Bulan. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Baik teman-teman, kita sampai di praktek yang kedua. Di sini yang bertugas adalah Ibu Eka sebagai seorang coach dan saya sebagai seorang coachee. Bagaimana keseruan praktek coaching kami? Selamat menyaksikan. Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan. Waalaikumsalam Bu. Gini. Ah, masuk dulu nah. Mau masuk. Ayo Iya, masuk. iya, iya. Maaf ya aku Ya. ganggu sore-sore datang ini Ah, mau ngapain ya? ya, duduk dulu nah. Masuk Waktunya dulu ya. aku nah. Iya. Santai ini. Enak, ada bingkanya lagi. Ada kopi kah? Ya, ada dong. Duduk dulu, Bu. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Ya Bu. Sendiri kata tadi? Iya biasa wanita mandiri nggak perlu diantar kemana-mana ya kan? Ya, duduk dulu. Iya. Saya sini ke ruang tamu. Setelkan musik dulu ya. Iya. Kamu punya musik apa? Ini ada Jangan dangdut ya nanti kurang anu aku kurang suka. Oke oke ini juga enak nih. Pokoknya jangan dangdut aja. dengaran kah? Air terjun. Dengar. Iya, tuh enaknya
Kok rasanya aku jadi pengen menangis ya, pengen segera Aduh, duduk dulu. Kenapa nih kemarin ngomong ini katanya ada permasalahan nih. Permasalahan apa apa ya, ya? di kelas aku nih, nah orang kelas 6 sudah kan muridku nih ada 27. Anakku nih sebenarnya nggak banyak ya kan, tapi ada laki-lakinya 10 itu Masya Allah betul. Ada beberapa anak yang nggak bisa perkalian sama pembagian penjumlahan udah kelas 6 sampai heran. Hmm, iya. Jumlah muridnya berapa Bu di kelas Bu Wulan itu? 7, 10 laki-laki, sisanya Iya. perempuan. Tapi ada sekitar 4 anak lah yang benar-benar belum mampu dalam apa ya perkalian penjumlahan sama pembagian itu nah. Padahal udah kelas 6 ya kan. Benar-benar Iya. kaget aja sih aku bisa gitu kan. Jadi setiap metik kalau dikasih soal itu Masya Allah susah, lama ngerjainnya. Padahal nggak banyak soal, paling satu dua aja, nggak banyak. Jadi ada 4 orang ya tadi yang lambat dalam penjumlahan, perkalian, pembagian gitu. Iya, cuma 4 aja, Mm-mm. tapi Mm-mm. nyita waktu ya di kelas. Cukup menyita waktu ya Bu ya. Iya. Menurut kenapa sih bisa terlambat ataupun mengalami keterlambatan tuh bulan tahu nggak? Kira-kira kenapa ya anak-anak tuh bisa kayak gitu? Kalau secara umum aku nanya anak-anak memang kadang-kadang kalau di kelas bawah ya, namanya anak-anak jujur ya, kadang-kadang itu gurunya ini kalau udah, anak ini nggak bisa itu nggak diajarin gitu, kadang, dipukul rata aja gitu, sama aja gitu anaknya. Jadi dia nggak diberi kesempatan buat ini, buat nanya ke guru gitu. Misalkan dia nggak bisa tuh nggak ada kesempatan untuk dia bertemu ke gurunya, "Oh ini gimana sih Bu caranya?" Gitu, nggak ada. Kayaknya saya perhatikan dari kelas bawah dia sudah seperti itu. Jadi kumpullah dia di kelas 6 gitu. Itu sih yang secara umum aku tahu aja. Mm-mm. Nah, anak-anak yang 4 tadi itu yang terlambat atau mengalami keterlambatan itu tadi di pelajaran matematika aja kah atau semua mata pelajaran kayak gitu, Bu? Kalau semua mata pelajaran selain matik ya, bisa aja sih, cuman memang, apa ya, dalam waktu mengerjakan atau pemahamannya sih memang agak begitu lambat dikit daripada anak-anak lainnya gitu. Tapi nggak parah, tapi kalau di matiknya memang kalau sudah dapat soal yang menghitung, eee, apa namanya, penjumlahan bersusun itu, penempatan dari satuan, puluhan, itu tuh belum mampu. Aduh, gimana, nggak paham juga. Kalau kalian juga gitu, saya perhatikan. Mm-mm. Oh gitu ya Bu ya. Nah, Mhm, sore ini nih udah jauh-jauh dari Kilo. mhm. Kira-kira Bu Bulan punya tujuan apa nih untuk pertemuan percakapan kita sore hari ini? Pengennya sih aku jadi guru yang ini nah, yang bisa menyemangati muridku lah untuk 4 anak ini dulu lah. Untuk dia itu apa ya, menyelamatkan dia gitu kan. Soalnya nanti SMP, SMA dia ketemu perkalian pembagian bagaimana gitu. Masa iya saya udah tahu murid yang seperti itu saya biarkan gitu kan. Pastinya saya akan segera menolong gitu. Jadi agar mereka kemampuannya dalam perkalian pembagian bisa adalah perubahan atau peningkatan gitu Bu. Itu tujuanku sih Bu. Hmm. Terus dari tujuan itu kan Bu Bulan pasti punya harapan ya, harapan terhadap murid-murid Bu Bulan ataupun terhadap Hmm. Bu Bulan sendiri itu kira-kira apa ya harapannya? Kalau harapanku sih aku, apa ya, pengen banget menjadi guru yang intinya, memandang anakku itu, misalkan ada anaknya seperti ini tuh saya selalu ada rasa untuk, menolong mereka gitu. Itu harapanku aku akan punya perasaan gitu terus gitu. Terus, kalau harapan untuk murid-muridku nih, ini aja sih, mereka berani gitu, berani dalam bertanya, berani dalam mengungkapkan hal yang kiranya itu menjadi kesulitan dalam dirinya gitu. Jadi nggak diem aja gitu loh. Saya pengen anakku tuh jadi anak yang seperti itu gitu, aktif, berani dalam bertanya mengenai hal-hal yang mereka kurang mengerti. Itu Bu harapanku. Hmm. Nah, dari yang tadi sudah Bu Bulan ceritakan, tujuan yang Bu Bulan inginkan, nah Hmm. menurut Bu Bulan, skala Bu Bulan ataupun posisi Bu Bulan itu berada di skala berapa ya Bu ya? Kalau di skala aku nih sudah di 7 lah. Pengennya sih dimaksimalin ya ke 10 tapi kurang yakin juga saya dengan saya sendiri gitu. Karena 4 anak ini kan
tentunya meskipun dia tidak bisa perkalian, pembagian, dan penjumlahan itu tidak semua sama gitu loh dari tempat anak ini kok. Saya untuk menuju ke 10 tuh takut-takut juga gitu. Kalau anak-anakku memang jauh ya Bu, di 6 lah kira-kira dia. Gitu ya Bu. Nah, Ya. dari yang tadi sudah Ibu informasikan ke saya, kira-kira kekuatan apa yang ada di diri Bu Wulan yang bisa membuat murid-murid Bu Wulan itu tadi dapat memahami mengenai penjumlahan, pembagian, perkalian, seperti itu. Ya, kalau yang dalam diriku ya intinya kan aku nilai diriku sendiri ya Bu ya, entah ini salah entah Anda, tapi saya percaya saya itu punya rasa sabar gitulah, welas asih sama anak-anak yang seperti ini gitu. Saya nggak memandang mereka bahwa mereka itu memang benar-benar anak yang nggak bisa gitu. Terus selain itu tentunya saya orang yang rajin Bu, saya itu sebenarnya kalau disuruh apa ya mencari permasalahan seperti ini dan menyelesaikannya tuh benar-benar sangat ini harus diselesaikan nih gitu loh. Jadi kalau dikasih tugas nih saya selalu bertanggung jawab gitu. Apalagi kalau menangani anak-anak seperti ini kalau bisa benar-benar aku angkat gitu, benar-benar aku tunjukkan bahwa aku nih bisa gitu, mampu dalam memberikan perubahan pada anak tersebut gitu. Tapi tidak perubahan sesuai dengan apa yang saya mau ya Bu ya. Tentunya melihat juga kemampuan mereka seberapa gitu. Selain itu juga saya nih kadang-kadang Bu apa ya rajin ini nyari di media-media sosial kira ini apa namanya tuh konten-konten kreator tuh Bu. Rajin aku Bu kalau masalah kayak gitu. Ngedit. Seneng aku Bu kalau dalam proses pembelajaran. Wah, hebat memang Bu Wulan ini. Terus dari kekuatan-kekuatan yang sudah Bu Wulan miliki tadi, anak yang mengalami hambatan itu tadi, kira-kira atau kegiatan di dalam pembelajaran matematika itu peluang yang gimana ya yang bisa ataupun bisa diambil gitu dalam proses pembelajaran? Oh, maksudnya itu kah anak-anakku di kelas gitu kah yang kiranya bisa mendukung apa yang aku inginkan itu kah? Proses pembelajaran beraktif. Biasanya anakku nih Bu, kalau secara keseluruhan aku lihat dan melihat 4 anak ini ya, kalau diskusi memang dia masih kalah cepat lah dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau ini kalau pembelajaran matik yang saya arahkan mengajak belajar mereka ke luar kelas. Nah, itu seneng dia. Kelihatan semangat gitu. Meskipun dia mau hitung pun salah, tapi ada usaha untuk itu gitu. Beda dengan di kelas, dia kan terdiam, duduk dengan pensilnya entah digerakkan tapi tak ada tulisan gitu. Tapi kalau di luar mungkin ada apa ya rasa semangat yang beda ya. Itu sih yang saya lihat. Jadi anak-anakku nih suka pembelajaran di luar kelas sampai yang ada gamenya lah seperti itu. Jadi pembelajaran yang menggunakan permainan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, dari hal-hal yang tadi sudah Ibu ceritakan, kira-kira ada nggak ya hambatan ataupun gangguan yang bisa membuat tujuan yang sudah Ibu inginkan tadi itu menjadi terganggu gitu? Kalau hambatan tentunya pasti ada ya, salah satunya adanya kurang dukungan dari orang tua mungkin ya, karena nggak semua dari 4 anakku ini berangkat dari latar belakang keluarga yang ibaratnya pendidikannya mendukung mereka gitu. Itu yang hambatan besarnya. Kemudian yang kedua mungkin yang saya rasakan itu di diri saya sendiri gitu. Takutnya saya akan tidak konsisten dalam memberikan pembelajaran atau tambahan belajar buat anak-anakku ini gitu. Dengan segala segudang aktivitas atau kegiatan yang ditanggungjawabkan ke saya gitu, saya nggak ada waktu takutnya Bu, gitu aja sih. Iya betul. Iya, dari hambatan yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira solusi apa yang bisa Bu Wulan ambil untuk menghalau hambatan-hambatan tersebut Bu? Kalau hambatan dari diri saya sendiri Bu ya, biasanya saya itu suka cerita, mencari ide dari temen lah, dari rekan sejawat. Kebetulan ada nih satu guru lah di tempatku yang kupercaya gitu. Setiap apapun masalah yang saya hadapi atau yang aku hadapi mengenai permasalahan pembelajaran, aku ceritanya ke dia gitu. Pasti dapatlah ide-ide itu. Kalau udah
udah sebut dengan aktivitas sudah oh harus selesai hari itu gitu terus tapi ada 4 anak ini yang tanggung jawabku yang harus tidak boleh kubiarkan gitu kan. Jadi biasanya ngobrol sama rekan sejawat. Kemudian yang kedua ini Bu, dalam apa namanya, proses pembelajaran juga aku harus bisa mengemas pembelajaran di kelasku nih biar maksimal dengan memberikan ini tadi, pembelajaran yang berbeda dengan sehari-hari. Dan salah satunya tadi yang saya bilang di luar kelas mungkin ya dengan tambahan game-game. Kayak gitu sih Bu itu solusi yang Gitu ya. bisa. Ya. Dari solusi yang sudah Bu Wulan ceritakan tadi, pasti kan ada rencana aksi nih, rencana aksi ataupun aksi yang akan Bu Wulan lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah Bu Wulan inginkan tadi. Kira-kira rencana aksi yang gimana ya, yang sesuai ataupun yang tepat gitu? Kalau rencana aksiku biasanya ini aja sih ngumpulin dulu nih anak-anak 4 ini dulu ya, anak-anak 4 ini, kemudian setelah itu, saya akan ini, kebanyakan sih saya nyari media-media pembelajaran yang tentunya bisa saya buat sendiri Bu ya. Intinya dalam proses pembelajaran itu aku akan menciptakan, kelas yang kondusif dan aktif gitu, meskipun anak-anak yang saya bicarakan ini kurang mampu ya dalam hal itu, tapi, dengan semangat mereka pastinya bisa gitu. Terus yang kedua, tadi saya akan, apa namanya, menceritakan kepada beberapa rekan sejawatku selain di sekolah, mungkin juga saya juga bisa, keluar, sekolah gitu kan. Pasti saya ada juga teman dekat yang kiranya mumpuni dalam hal-hal, apa namanya, peningkatan pembelajaran gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin saya juga bisa, ini Bu, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anakku ini gitu, khusus yang 4 ini gitu, dengan melihat bagaimana gaya belajar mereka, kemampuan mereka, daya tangkap mereka. Nah, itu mungkin, dalam pembuatan soal mungkin ada beberapa saya sederhanakan sedikit lah agar mereka, terlihat nanti bagaimana perkembangannya. Itu sih Bu, rencana aksi yang saya lakukan. Dari rencana-rencana aksi itu kan pasti ada strategi nih yang Bu Wulan bisa ambil untuk mengajari murid-murid yang tadi itu agar dapat menghitung penjumlahan, perkalian, pembagian gitu. Kira-kira strategi yang seperti apa itu, Bu? Strategi yang kulakukan mungkin ini ya Bu ya, pertama karena penyakitnya ada perkalian sama pembagian ya, mungkin aku bisa ngasih tambahan belajar dulu nih ke mereka. Jadi memberi latihan-latihan soal terlebih dahulu, itu kunci dari nanti yang mendukung dari rencanaku, sepertinya kayak gitu ya. Karena kalau dia nggak aku kasih tambahan dulu, tiba-tiba saya merencanakan aksi tersebut dan melakukannya kurang maksimal ya. Jadi mungkin beberapa hari dulu saya akan memberikan tambahan-tambahan belajar ke anak tersebut, gitu Bu. Kemudian gimana nih caranya Bu Wulan untuk menghadapi gangguan-gangguan yang mungkin aja bisa terjadi saat pelaksanaan aksi yang Bu Wulan tadi sampaikan itu? Ini Bu, saya takutnya di anak-anak malahan. Tadi anak-anak takutnya, "Wih, ini Bu Wulan nih mau ngasih tambahan belajar, aku nggak bisa," gitu. Takutnya ada hal seperti itu gitu dalam hati mereka gitu. Jadi saya kok bisa, memberikan kenyamanan mungkin ya Bu ya pada anak-anak dan tentunya saya juga nggak boleh nih mengiming-imingi satu hal gitu agar mereka untuk semangat belajar. Tapi, saya memberikan keyakinan pada mereka bahwa mereka bisa, itu aja sih Bu yang saya khawatirkan malah. Jadi, takut, anak-anak ini bosen atau mungkin, jengkel juga sama saya karena terlalu banyak tugas yang diberikan, udah tugas yang di kelas biasa ada, ditambahan belajar juga ada, takutku seperti itu, gitu. Mogok nanti takutnya mogok belajar. Mogok gitu ya Bu ya. Nah, dari aksi yang tadi Ibu ceritakan ke saya itu tadi, kira-kira kapan ya Ibu bisa melaksanakan aksi-aksi tersebut Bu? Mungkin secepatnya kali Bu ya, karena saya lihat, duh kalau begini terus gimana gitu, sebentar lagi mereka ujian gitu kan. Masa iya saya biarkan seperti itu aja, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi mungkin minggu-minggu ini Bu ya, nanti aku itu dulu lah, ngelis-ngelis dulu lah apa yang kira-kira yang aku butuhkan dan akan aku laksanakan yang paling penting dulu gitu. Minggu ini mungkin Bu aku bisa. Gitu ya Bu ya, minggu ini ya. Iya. Terus ukuran murid yang
berhasil sesuai dengan rencana aksi Bu Wulan tuh yang gimana ya Bu? Ya pastinya karena tadi permasalahannya di perkalian pembagian dan penjumlahan, ukuran berhasilnya muridku ya mereka bisa gitu, bisa mengerjakan soal dengan cara yang sudah saya berikan teknik atau tip dengan apa namanya berikan pada mereka saat itu, dia akan melakukannya gitu. Takutnya dia kalau nggak melakukan itu kan berarti nggak berhasil ya. Tapi itu kan menurut saya Bu ya dari 4 anak ini pun juga mungkin saya bedakan juga untuk tingkat keberhasilannya karena itu kan kemampuan mereka ada yang tidak sama gitu, ada yang memang sudah dasarnya bisa perkalian tapi dia lupa atau dia bisa pembagian dengan cara yang tidak sama dengan apa yang saya ajarkan itu kan bisa jadi gitu. Jadi itu tadi tingkat keberhasilannya kalau mereka bisa menghitung soal atau menyelesaikan soal yang saya berikan. Baik. Kemudian setelah menyusun rencana aksi tadi itu kan Bu Wulan harus punya komitmen nih. Kira-kira komitmen yang perlu Bu Wulan bangun itu apa Bu? Komitmen yang harus saya bangun tentunya dalam diri saya sendiri salah satunya harus tetap semangat meskipun melihat anak muridnya seperti itu ya Bu. Bayangkan aja masa iya kelas 6 masih seperti ini gitu loh. Saya tidak boleh melabel anak bahwa wah ini anak kayak mana sih dari kelas dulu tuh gimana gurunya gimana, saya nggak boleh punya pemikiran seperti itu gitu. Itu komitmen yang saya pegang intinya bukan kasihan ya tapi tolonglah anak muridmu jika memang dia benar-benar mengalami kesulitan belajar itu satu. Kemudian komitmen yang kedua, saya harus konsisten melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah saya strategikan tadi mengenai tujuan pembelajaran dari ini tadi yang saya inginkan mengenai 4 anak ini tadi, Bu. Betul. Dari komitmen yang Bu Wulan ceritakan tadi, siapa kira-kira yang menurut Bu Wulan ikut andil untuk menjaga komitmen tersebut bisa gitu. Yang jelas rekan sejawatku sih Bu, sama bestie-bestieku lah Bu, ya termasuk Bu Eka. Ya selalu menyemangatiku gitu Bu, tolonglah jangan berhenti menyemangatiku. Pastinya ada nanti titik kejenuhan saya ya kan Bu. Jadi mereka-mereka lah nanti akan sejawat, sahabat-sahabat saya. Kemudian mungkin juga perlu juga ngobrol dengan orang tua mereka agar lebih mengerti dan memahami bagaimana keadaan mereka. Kemudian kalau misal memang ini kurang maksimal, bisa jadi saya juga naik ke kepala sekolah biar mendapatkan ide yang lebih cemerlang lagi. Itu sih Bu, yang benar-benar mensupport semua hal yang saya lakukan. Oh gitu ya Bu ya. Nggak terasa udah lama banget nih kita ini dari 1 jam yang lalu sampai sekarang nih, kira-kira gimana perasaan Bu Wulan setelah cerita di tengah hujan gerimis sore hari ini Bu? Plong sih Bu, enak aja tadi tuh rasanya ya Allah mau jalan ke rumah Bu Eka tuh malas betul udah hujan tapi gimana rasa gundah gulana dalam hati gitu Bu. Sekarang sih udah enak Bu ya ternyata dengan bercerita saya jadi tahu gitu loh, ternyata saya juga punya solusinya sendiri gitu kan. Kira saya berbuntu tadi Bu, nggak bisa berpikir rasanya. Iya betul. Kira-kira kesimpulan yang bisa Bu Wulan tarik dari percakapan kita sore hari ini apa ya Bu Wulan? Kalau kesimpulannya ternyata jadi guru itu ya jangan kurang yakin gitu dan jangan kurang yakin dengan kemampuan gitu. Tadi memang awalnya saya benar-benar kurang yakin dengan kemampuan saya, tapi ternyata ada solusi di balik semua permasalahan yang ada gitu dengan memberikan apa namanya motivasi kepada siswa juga nantinya dapat membuat siswa saya menjadi berubah gitu tadi dengan rencana-rencana aksi saya. Jadi benar-benar anak yang nggak bisa ini nanti yang paling maksimal ya saya berikan tambahan-tambahan belajar dan saya menciptakan proses pembelajaran di kelas yang lebih efektif lagi. Itu sih Bu kesimpulan yang saya dapat. Gitu ya Bu. Nah kira-kira dari pembicaraan kita sejak sejam yang lalu sampai akhirnya Bu Wulan bisa menyimpulkan kira-kira kita perlu ada pertemuan lagi nggak sih? Perlu lah Bu, takutnya ini rencana aksiku gagal. Paling tidak perlulah nanti aku pengen menceritakan ke Ibu ya tentunya
saya yakinlah keempat anak ini bisa saya taklukkan gitu Bu ya. Nanti Oke. sediakan waktu ya Kapan nih Bu. kira-kira kita ketemu lagi? 2 minggu lagi lah Bu. Kasih Minggu lagi ya. kesempatan. Nanti saya lihat gimana perkembangan dari strategi-strategi hebat dari Bulan tadi Oke, itu siap. ya. Makasih ya Bu udah menyemangati, Ya, udah terus menyediakan semangat waktu deh. Bulan. Iya, iya. Makasih ya Bu Eka ya. Aku permisi Ya. dulu ya. Oh ya, jangan permisi dulu, makan dulu bingkanya. Iya, Masih iya, hangat iya. ini. Oke, Iya. makasih loh Bu Eka. Ya. Sampai Heeh. jumpa. Oke. Baik, Makasih. Bapak Ibu, sekian coaching dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke Pak Nanang. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sampai di sesi akhir kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah menyaksikan bagaimana praktek coaching saya bersama dengan Ibu Eka. Semoga ilmu yang kami berikan dan praktek yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.